Sejarah kontroversial kaisar paling berkuasa di Eropa. Attila the Hun adalah salah satu kaisar paling sukses yang pernah ada di dunia. Dia adalah kaisar Han yang terakhir sekaligus orang yang paling berkuasa di Eropa pada pertengahan tahun 400-an. Di masa kejayaannya, Attila the Hun mampu menguasai hampir sebagian besar Eropa. Kemampuannya dalam memimpin sangat luar biasa. Ia sanggup membawa bangsa Han yang awalnya biasa saja hingga menjadi salah satu bangsa terkuat, sampai ditakuti oleh Romawi. Tetapi di balik kejayaannya tersebut, Attila the Hun yang kuat tersebut meninggal pada saat malam pertama setelah pernikahannya. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Attila the Hun lahir sekitar tahun 406 di Pannonia, sebuah provinsi di Kekaisaran Romawi. Ayahnya bernama Munchuk Han yang merupakan saudara dari Raja Oktar dan Rugilah yang bersama-sama memerintah Kekaisaran Han pada tahun 420 hingga 430-an awal. Setelah Raja Oktar wafat pada tahun 430 Masehi, Rugilah menggantikannya. Namun, Rugilah tidak begitu lama memerintah Han karena di tahun 434 Masehi, ia pun turut meninggal dunia. Setelah Rugilah wafat, kekuasaan dinasti Han kemudian diwariskan kepada kakak beradik Attila dan Bleda. Salah satu hal pertama yang dilakukan keduanya ketika awal memimpin Han adalah menegosiasikan perjanjian dengan Kekaisaran Romawi Timur yang dikenal dengan nama Treaty of Margus. Menurut perjanjian ini, Kaisar Theodosius II sepakat membayar sejumlah 700 pon emas atau sekitar 300 kilo kepada dinasti Han setiap tahunnya, serta membuka pasar bagi para pedagang Han. Tetapi, beberapa tahun kemudian Romawi melanggar perjanjian itu, dan Attila kemudian menghancurkan kota-kota di sepanjang sungai Danube sebelum pindah ke bagian dalam kekaisaran dan melakukan berbagai serangan yang akhirnya menghancurkan Romawi Timur. Di masa puncak kejayaannya, Attila menguasai hampir seluruh daratan Eropa. Kekuasaannya membentang dari Eropa Tengah ke Laut Hitam, serta dari Sungai Danube ke Laut Baltik. Pada tahun 445 Masehi, Bleda meninggal dunia. Kematiannya diduga kuat dibunuh oleh Attila. Namun banyak pertentangan dari sejarawan mengenai hal ini. Attila kemudian seorang diri menguasai dinasti Han dan sekaligus membawanya pada puncak kejayaan. Pasukan Han adalah pasukan yang luar biasa hebat dengan orang-orang yang terlatih. Pasukan ini selalu berhasil melibas musuh-musuhnya. Bahkan dikatakan bahwa sebelum melakukan penyerangan, mereka biasanya akan mengeluarkan suara-suara mengerikan yang langsung menjatuhkan mental lawannya sebelum bertarung. Pasukan tersebut biasanya melakukan penyerangan dari berbagai arah mata angin, membuat musuh bahkan tidak sempat berkutik. Kekejaman Attila juga dirasakan oleh orang-orang yang mengkhianatinya. Orang-orang ini akan mendapatkan kematian sekaligus penyiksaan yang kejam. Attila biasanya menggunakan metode sulap dan membiarkan orang tersebut mati secara perlahan. Pada tahun 450 Masehi, saat Attila memutuskan untuk melakukan invasi ke Romawi Barat, yang sekarang ada di wilayah Belgia dan Prancis Timur, ia melakukan penjarahan dan pembantaian massal. Attila memberantas seluruh sudut kota selama masa kekuasaannya. Ia merupakan musuh terbesar dari Romawi Timur dan Barat. Attila the Hun tercatat beberapa kali melakukan penyerangan terhadap kekaisaran paling berpengaruh di dunia pada masa itu. Dan berkali-kali Romawi dibuat waspada sampai bertekuk lutut. Dan pada akhirnya, Romawi harus membayar sejumlah emas kepada kerajaan Han. Attila bahkan pernah mengusir Maharaja Romawi Barat Valentinian III dari ibu kota Ravenna. Pasukan Han yang brutal terus-menerus menyerang kekaisaran Romawi tanpa henti. Wilayah-wilayah seperti Balkan, Yunani, Gaul, dan Italia merupakan beberapa wilayah yang tidak luput dari keberingasan Attila the Hun. Pada tahun 451, pasukan Han menyerbu Gaul dengan sejumlah tentara yang sangat besar.
Pada tahun 451, pasukan Han menyerbu Gaul dengan jumlah tentara yang sangat besar yang terdiri dari orang Han dan suku bangsa lainnya yang menjadi sekutu Han. Perang yang dikenal sebagai Perang Calon tersebut menjadi satu-satunya kekalahan Attila sepanjang ia berkuasa. Mereka kalah dari pasukan gabungan Romawi, Frankish, dan Visigoth. Kedua kubu mengalami kerugian yang sama besar, namun Visigoth harus membayar kemenangannya dengan kematian rajanya Theodoric yang terbunuh saat pertempuran berlangsung. Setelah memerintahkan pasukannya untuk mundur dari Gaul, Attila memilih untuk mengarahkan pasukannya ke Italia. Di sana, orang-orang Han menghancurkan kota di beberapa bagian Italia. Ketika Attila sedang mempersiapkan pasukannya untuk bergerak ke Roma, Paus Leo I datang ke hadapannya. Meskipun terkenal kejam, Attila dikenal sebagai orang yang sangat menaruh hormat pada orang-orang dengan kualitas kerohanian yang tinggi, sehingga Paus Leo I diterima dengan baik oleh Attila. Setelah pertemuan tersebut, secara mengejutkan, Attila memutuskan untuk meninggalkan Italia dan menarik mundur pasukannya. Meskipun Attila sudah memiliki beberapa istri, pada tahun 453 Attila memutuskan untuk mengambil seorang istri yang bernama Ildiko. Ildiko adalah seorang putri Jerman muda yang sangat cantik. Di hari pernikahannya itu, sebuah pesta besar digelar. Attila berpesta dan menegak banyak sekali minuman. Keesokan paginya, penjaganya mendobrak pintu kamar pengantin karena mendengar sang pengantin wanita menangis histeris. Setelah pintu terbuka, ternyata tubuh Attila sudah terbujur kaku. Attila the Hun yang legendaris tewas di malam pengantinnya. Tidak ada sedikit pun luka yang ditemukan di tubuh sang kaisar. Ternyata Attila menderita mimisan parah. Attila yang memang malam itu tengah mabuk berat, tersedak oleh darahnya sendiri dan mati mengenaskan. Ada banyak spekulasi tentang kematian sang penakluk ini. Ada dugaan bahwa kematiannya telah direncanakan oleh Flavius Marcianus, Kaisar Romawi Timur. Rencana tersebut berjalan mulus dengan bantuan Ildiko. Selain kematiannya yang misterius, makam sang kaisar juga diliputi teka-teki, di mana sebenarnya Attila the Hun dimakamkan sengaja dirahasiakan oleh orang-orang kepercayaannya sehingga tidak pernah ditemukan. Menurut beberapa sumber, setelah dinyatakan meninggal, jasad Attila dibawa ke sebuah padang rumput di mana jasadnya ditempatkan di dalam sebuah tenda sutra. Di sana, para prajurit mengolesi wajah mereka dengan darah. Kemudian, sang kaisar dimakamkan dengan peti mati 3 lapis, yaitu emas, perak, dan besi. Beberapa peralatan perang sang kaisar beserta perhiasan dimasukkan ke dalam peti matinya. Setelah itu, ratusan kuda dilepaskan di sekitar makamnya untuk mengaburkan lokasi asli makam. Orang-orang yang mengikuti proses pemakaman sang kaisar dihabisi untuk tetap menjaga kerahasiaan makam. Kekaisaran Han di Eropa kemudian runtuh 16 tahun setelah kematian Attila, karena terjadi perebutan kekuasaan di antara anak-anak Attila sendiri yang menyebabkan perang saudara. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.